Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan kakak sekolah minggu, dengan Kak Trisna. Nah, hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mau apa kita? Kita mau sekolah minggu. Nah, kalau hari Senin sampai hari Sabtu sudah sekolah 7 hari apa 6 hari itu ya? 6 hari. Lalu hari ke-7 sekolah lagi ya. Tapi sekolahnya beribadah, namanya sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mulai sekolah minggu kita. Kita mulai dengan lagu yang ceria ya. Nah, adik-adik yang masih tadi ngantuk atau yang males-malesan, biar tersenyum ya. Yuk kita nyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Nah, adik-adik tadi udah mulai semangat ya. Tadi nyanyinya ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya lemes. Tapi kakak yakin adik-adik sudah mulai semangat ya. Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita lanjut sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bertemu kembali untuk bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Kami mau meneladani Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari yang kami lewati. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Biarlah sekolah minggu kami ini berkenan kepada Tuhan, ibadah kami yang kami persembahkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik ayo bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah dipanggil loh itu untuk kita beribadah. Adik-adik yang tadi masih belum bangun tidur, belum sempat berdoa, jangan lupa ya, besok kalau bangun tidur langsung berdoa. Nah, hari ini Tuhan sudah manggil kita untuk ibadah. Dengar Dia panggil nama saya, mari kita pujikan bersama-sama.
Adik-adik, kita sudah masuk mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, nanti ada kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik jangan jalan-jalan ya, jangan ditinggal pergi main ya. Ada apa di depan rumah, jangan ditinggal ya. Tetap di depan layar laptop atau di layar HP-nya ya. Kita mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami, mata kami, dan juga hati kami untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan terlebih Tuhan, kami juga boleh melakukan firman Tuhan yang benar. Kami berdoa untuk kakak sekolah minggu, biarlah bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita sudah memuji nama Tuhan tadi bersama Kak Trisna. Dan hari ini sekolah minggu kita, adik-adik dan kakak di sini dan semua yang melihat, mari kita lanjutkan sekolah minggu kita hari ini. Mulut bibir kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik dan kakak Wisang di sini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib, yang boleh memelihara hidup kita. Mari adik-adik yang ada Alkitab di rumah, ayo kita buka. Yang Alkitab elektronik, ya, silahkan adik-adik juga buka. Siap adik-adik? Hari ini kita akan membuka dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, adik-adik pasti ingat ya, apa ini? Wah, yang sudah tahu mungkin yang udah kelas 6 ya, adik-adik sudah sering membaca ayat ini ya. Ayat yang menjadi pegangan kita adik-adik ya. Misi Allah
bagi kita murid-muridnya ya. Nah, sebelum kita baca bersama-sama, hari ini judul firman Tuhan untuk kita adalah Yesus memampukanku untuk bersaksi. Yesus memampukanku untuk bersaksi. Nah, adik-adik, mari kita baca bersama Matius 28 ayat 16 sampai 20. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, adik-adik, puji Tuhan adik-adik ya, firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita membagi kasih ya. Nah, hari ini adik-adik, firman Tuhan yang kita baca, di mana Tuhan Yesus memberikan misi mulia untuk kita semua murid-muridnya. Nah, apa itu adik-adik? Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menemui Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, 11 murid Tuhan Yesus datang ke Galilea, di tempat yang Tuhan Yesus sudah minta untuk mereka datang dan bertemu ya. Nah, adik-adik ingat, Tuhan Yesus di dalam kekudusannya, dia manusia sekaligus Allah yang sejati. Nah, ketika murid-muridnya akhirnya melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tersungkur dan menyembah Tuhan Yesus, adik-adik ya. Akhirnya mereka bertemu kembali, dan bagaimana Tuhan Yesus menguatkan mereka, adik-adik? Karena ternyata kita baca tadi ayatnya di ayat 16 dan 17 adik-adik ya. Ternyata dari murid-muridnya ini masih ada yang ragu-ragu adik-adik ya. Mereka murid-murid Tuhan Yesus adik-adik, tetapi mereka masih ragu. Hari ini adik-adik dan Kak Wisang, kalau punya keraguan seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus Allah kita menguatkan ya. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu perasaan murid-murid yang ragu-ragu ini? Sama adik-adik, Tuhan Yesus tahu perasaan murid-muridnya, masih ragu-ragu, masih takut. Demikian pula Tuhan Yesus tahu perasaan adik-adik dan juga Kak Wisang ketika kita ragu-ragu ataupun takut. Karena itu Tuhan bersabda, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kita baca adik-adik, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus diberikan Allah Bapa di surga kuasa di surga dan di bumi. Bagaimana kita mempunyai Allah yang luar biasa, pencipta kita, pengasih kita, penolong kita adik-adik. Dia tidak mau murid-muridnya dan adik-adik juga Kak Wisang untuk ragu. Karena itu yakinkan adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk murid-muridnya, juga untuk kita. Dan dia memberikan tugas mulia untuk murid-muridnya ya. Kita baca tadi adik-adik, ada apa itu tadi adik-adik? 4 ya. Pergilah. Pergi kemana adik-adik? Pergi ke seluruh dunia. Adik-adik harus keliling ya. Ke mana-mana? Tidak ya. Pergilah ke seluruh dunia itu adik-adik dan Kak Wisang. Ke seluruh dunia artinya mana? Di sekitar juga
seluruh dunia adik-adik ya, kepada setiap orang yang belum mengenalnya. Nah, omong-omong adik-adik, menjadi saksi. Nah, Kak Wisang mungkin menjelaskan sedikit. Biasanya kalau kita mendengar kata saksi, kita biasanya melihatnya, kalau adik-adik pernah melihat di proses sebuah pengadilan ya adik-adik ya. Ada yang dituduh, ada hakim, ada jaksa, dan ada satu lagi, saksi lah. Saksi biasanya menolong untuk pengadilan itu berjalan, sebagai fungsinya adalah memberikan kesaksian. Atas apa adik-adik? Kesaksian atas apa yang dia lihat, dia rasakan. Nah, demikian pula ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi saksinya, artinya Tuhan Yesus meminta adik-adik dan Kak Wisang menjadi saksi. Saksi atas apa? Atas kasih Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang menyertai kita, menolong kita, dan membantu kita adik-adik ya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan tugas mulia ini, mari adik-adik Kak Wisang bantu ya. Kita bagi menjadi 4 nih adik-adik ya. Pergilah ke seluruh dunia, tidak harus kita ke pucuk-pucuk dunia. Pucuk itu artinya ya di sebelah kita, teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara, di sekitar kita pun adalah ujung dunia adik-adik ya, dan kita menjadi saksi untuk mereka. Kemudian apa adik-adik? Baptislah mereka ya. Pergi, kita baca adik-adik ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku ya. Jadikan murid adik-adik, artinya berarti kita pergi untuk memberitakan ya kasih Tuhan kepada setiap orang. Lalu baptislah mereka, dan yang terakhir ajarlah mereka ya. Adik-adik, tugas ini sungguh mulia. Kalau adik-adik berpikir, "Loh, aku masih kecil, apakah bisa menjadi saksi Tuhan?" Adik-adik, Tuhan memilih kita. Tuhan menolong kita, mengangkat kita, mengampuni dosa kita. Bukan karena kita kecil atau besar. Ketika kita menjadi dan percaya kepada Tuhan Yesus, baik adik-adik yang masih kecil maupun Kak Wisang yang sudah dewasa, siapapun, ketika kita diberkati untuk dipilih Tuhan menjadi muridnya, dan adik-adik bersedia, Kak Wisang juga bersedia, kita siap menjadi saksinya. Apakah sulit menjadi saksinya adik-adik? Ternyata tidak ya, karena Tuhan meminta kita menjadi saksi itu bukan untuk menceritakan sesuatu yang belum pernah adik-adik alami atau belum pernah adik-adik saksikan, tetapi yang adik-adik sudah alami ya. Jadi gimana caranya adik-adik menjadi saksi Tuhan Yesus? Bisa melalui kata-kata adik-adik ya. Ketika kita bergaul kepada teman-teman, tunjukkan bahwa mulut bibir kita dikuasai oleh Tuhan Yesus. Kita berkata yang baik, tidak berkata yang bohong, yang seperti suara-suara di kebun binatang, tetapi suara kita penuh dengan berkat pimpinan Tuhan ya. Apalagi adik-adik, melalui perbuatan-perbuatan kita, sikap kita adik-adik ya, di rumah, di sekolah, di tempat kita les mungkin adik-adik ya, bagaimana kita merefleksikan atau menjadi Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Kita menolong teman kita membantu, kita mengasihi mereka, kita apapun yang menjadi sikap adik-adik yang bisa dilihat mereka, oh ternyata begini tuh anak-anak Tuhan ya, penuh kasih, tidak sombong, dan bisa atau sering menolong. Itulah adik-adik melalui sikap kita. Apalagi adik-adik melalui pikiran kita, ide-ide kita juga bisa ya toh. Ketika hikmat Tuhan diberikan untuk adik-adik dan Kak Wisang melalui Roh Kudus dalam hidup kita, adik-adik bisa menyampaikan ide-ide yang diberkati Tuhan ya. Kita melihat cerita-cerita di Alkitab, cerita tentang Yusuf, cerita tentang Yunus, cerita tentang Daud,
semua dipenuhi dengan ide-ide atau hikmat yang daripada Tuhan. Kelihatan adik-adik, ketika adik-adik mau percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka semua akan timbul adik-adik ya. Apalagi adik-adik, doa-doa kita. Nah, itu menjadi kesaksian juga bagaimana kita mendoakan mereka, mendoakan teman-teman ataupun saudara-saudara kita. Nah adik-adik, hari ini tugas mulia Tuhan Yesus, adik-adik dan Kak Wisang sudah tahu. Kita diminta untuk menjadi saksinya. Dan di akhir ayat kita, adik-adik baca ya toh. Setelah kita diminta membaptis dan mengajar mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, adik-adik nanti menjadi ayat hafalan juga untuk kita di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu, adik-adik dan Kak Wisang, senantiasa. Senantiasa artinya apa? Setiap saat sampai akhir zaman. Inilah janji Tuhan adik-adik yang bisa menjadi pegangan adik-adik dan Kak Wisang. Tidak ada khawatir lagi, tidak ada takut lagi. Kita disertai Tuhan Yesus Allah kita yang penuh kasih sampai akhir zaman. Artinya apa adik-adik? Kita bisa menjadi saksinya setiap saat sampai Tuhan memanggil kita. Kita pergi kepada setiap orang, kita mengajar mereka, kita membaptis mereka, dan kita mengajar mereka. Dan yang membuat kita damai sejahtera dan tidak takut dan khawatir, janji Tuhan Yesus, Dia akan menyertai adik-adik dan Kak Wisang untuk menjadi saksinya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu janji Tuhan Yesus untuk kita adik-adik. Jadi, mari adik-adik dan Kak Wisang siap menjadi saksi-saksinya? Pasti siap, karena adik-adik dan Kak Wisang akan dimampukan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi saksinya. Bagaimana menjadi saksinya tadi? Melalui perkataan kita, tutur kata kita, melalui perbuatan tingkah laku kita, melalui doa kita, melalui pikiran-pikiran kita. Adik-adik bisa menyampaikan kasih Tuhan kepada setiap orang. Amin. Cerita Kak Wisang sampai di sini. Ayo adik-adik kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa kita. Dan sebelum kita tutup dalam doa firman untuk saat ini, kita buka lagi satu kali lagi atau kita baca dua kali adik-adik untuk ayat hafalan yang menjadi pegangan adik-adik dan Kak Wisang. Matius 28 ayat 20 kita baca dua kali adik-adik ya, untuk menjadi pegangan kita. Mari kita baca bersama-sama dari firman Tuhan TB2 adik-adik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sip adik-adik, satu kali lagi untuk kita dapat hafalkan dengan baik dan menjadi pegangan kita. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20 sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk putramu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menyelamatkan kami. Mengucap syukur karena Tuhan Yesus juga memberikan tugas mulia yang dapat kami kerjakan untuk menjangkau ciptaan Tuhan, umat-Mu, manusia-manusia di sekitar kami, di seluruh muka bumi yang juga adalah di sekitar kami, untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, sedari kami kecil, mampukan kami menjadi saksi-Mu,
melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui pikiran-pikiran kami, juga doa-doa kami. Biarlah semua orang melihat Engkau ya Yesus dalam hidup kami, sehingga akhirnya mereka boleh Tuhan Yesus pilih dan selamatkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu, memampukan kami menjadi saksi-Mu. Berkati dan tolong kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Ya adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama ya memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oh terima kasih ya, hari ini kita sama-sama bisa memuliakan Tuhan. Tuhan pasti senang di surga mendengar adik-adik menyanyi, mendengar adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, persembahan boleh adik-adik transfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar. Nah atau boleh juga dititipkan ke orang tua atau kakak yang sedang ke gereja. Boleh dimasukkan di kantor gereja ya untuk persembahan adik-adik. Nah persembahan ini bersama-sama kita bawakan dalam doa. Nah adik-adik, sekarang lipat tangan dan tutup matanya lagi. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Biarlah berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ataupun dimanapun. Kiranya orang-orang yang boleh mengelola persembahan ini Tuhan boleh mempersembahkan yang terbaik kepada orang yang tepat dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga anak-anak-Mu berdoa untuk orang tua kami, untuk papa mama, berkatilah pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah kedua orang tua kami boleh mencukupi semua kebutuhan kami dan juga boleh ingat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan serta menolong orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah hampir di penghujung sekolah minggu ya. Nah, tadi apa ya yang harus kita ingat-ingat ya? Kira-kira kita mau jadi anak Tuhan yang taat setia, yang mau bersaksi dimanapun adik-adik berada. Boleh di sekolah, boleh di rumah bersama teman-teman bermain di rumah. Dan juga yang terpenting, adik-adik boleh bersaksi di dalam keluarga. Papa, mama, kakak, kita ajak semua. Kita harus menjadi anak Tuhan yang mau bersaksi dimanapun kita berada. Gitu ya adik-adik ya. Nah kita akan menyanyikan satu lagi lagu penutup untuk kita nanti langsung pada doa penutup. Oke? Yuk mari kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Balas sendiri, ku ikut Yesus. Balas sendiri, ku ikut Yesus. Balas sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada, dan biarlah hari lepas hari yang kami lewati boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dengan benar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon berilah kami kesehatan yang baik, juga orang tua kami, kakak atau adik kami, biarlah juga kami semua boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap sikap dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Dadah.